Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya Agus Hardianto. Kita kembali membahas materi kimia. Dan mudah-mudahan dengan video ini kalian cepat memahami materi kimia, terutama yang akan kita bahas sekarang ini. Baik, langsung saja kita masuk. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kendaraan bermotor ya. Setiap hari kita naiki, bahkan setiap hari kita lihat. Jadi di balik manfaat dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar, ada juga dampak yang akan diakibatkan. Ya, bagaimana dampaknya kita bahas nanti di materinya ya. Karena materi kita sekarang adalah dampak pembakaran minyak bumi dan cara mengatasinya. Ini dipelajari di kimia kelas 11 semester ganjil. Oke, ini disusun oleh saya sendiri, Agus Hardianto Sainusi. Kita lanjut ke kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya di sini mengidentifikasi reaksi pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran. Di sini hasil pembakarannya ada CO2, CO, dan partikulat karbon yang lain. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Jadi pembakaran itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Perbedaannya apa nanti kita bahas. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Jadi yang membedakannya nanti hasil pembakarannya. Antara yang sempurna dengan tidak sempurna itu hasilnya berbeda. Oke. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak pembakaran minyak bumi serta cara mengatasinya. Oke. Baik, pertama kita bahas tentang reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Oke, saya kasih gambar. Ini adalah gambar kebakaran hutan, ya, serem banget. Oke, jadi pada proses pembakaran itu ada proses pembakaran sempurna dan proses pembakaran tidak sempurna. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita tahu dulu apa sih reaksi pembakaran. Di sini didefinisikan reaksi pembakaran itu adalah reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Lambangnya CO2 dan uap air. Jadi hasilnya reaksi pembakaran itu karbon dioksida dan uap air H2O. Oke. Ini bentuk umum dari reaksi pembakaran ya. Hidrokarbon plus oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke. Nah, ini contohnya. Ini proses pembakaran metana. Metana itu senyawa hidrokarbon jenis alkana ya. Ini sebagai bahan dasar pembuatan gas LPG metana CH4.
Ya, CH4 direaksikan dengan oksigen. Oksigen itu O2 ya. Ini akan menghasilkan CO2 dan H2O atau uap air. Ya, ini bisa kalian perhatikan pada saat membakar kayu atau yang lain, nanti akan menghasilkan asap pasti dan ada uap airnya. Ya, CO2 ditandakan dengan asapnya dan H2O nanti kalau ditaruh kaca di atas mungkin nanti ada uap airnya. Ya, reaksi pembakaran itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama reaksi pembakaran sempurna dan yang kedua reaksi pembakaran tidak sempurna. Oke. Pertama kita bahas tentang reaksi pembakaran sempurna. Ya, ini adalah gambar eh, upacara di Pramuka ya, api unggun. Ya, ini salah satu contoh pembakaran sempurna ya. Jadi apa sih pembakaran sempurna itu? Jadi reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan uap air. Ya, contohnya tadi ya, metana CH4 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi sifat dari gas CO2 yang dihasilkan itu berupa gas cair, tidak berwarna, ya, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Ya. CO2 itu lebih berat dari udara dan larut dalam air. Ya, jadi selanjutnya reaksi pembakaran tidak sempurna. Ya, ini contoh gambar pembakaran di mesin sepeda motor ya, ada businya. Kemudian ini mesinnya, tempat reaksi pembakarannya di dalam sini. Ya, jadi kenapa saya taruh gambar mesin sepeda motor? Jadi di sepeda motor itu reaksi pembakarannya tidak sempurna ya. Tidak semua bahan bakar itu terbakar habis, tapi ada yang tersisa atau terbakar tidak sempurna. Ya. Jadi reaksi pembakaran tidak sempurna itu adalah reaksi yang menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Ya. Jadi kalau di reaksi pembakaran sempurna itu dia menghasilkan karbon dioksida. Tapi kalau di pembakaran tidak sempurna, jadi hasil pembakarannya karbon monoksida ya, CO. Kalau karbon dioksida CO2 ya, kalau karbon monoksida CO. Uap airnya tetap dihasilkan. Ya, jadi bedanya di karbon monoksida saja. Ya, ini contoh reaksinya. Contoh reaksi pembakaran metana tapi tidak sempurna. Ya, CH4 direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Jadi kenapa sih dia menghasilkan karbon monoksida? Karena pasokan oksigennya ya tidak cukup dalam proses pembakarannya. Beda kalau di sempurna oksigennya cukup. Tapi kalau di pembakaran tidak sempurna oksigennya kurang. Ya. Jadi maka dia akan menghasilkan karbon monoksida. Seperti itu. Sifat dari gas CO ini adalah gas yang tak berwarna, tak berbau dan tak berasa. Ya, jangan coba-coba rasa ya, karena gas CO ini salah satu gas yang berbahaya.
Selanjutnya kita bahas tentang dampak pembakaran minyak bumi. Ya. Kenapa dikatakan minyak bumi? Karena minyak ini berasal dari dalam bumi, begitu ya. Oke, pertama dampak terhadap lingkungan. Ya, di sini bisa mengakibatkan timbulnya kabut asap. Ya, kabut asap itu adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, ya, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, jadi asap dari pabrik dan kendaraan bermotor itu bisa menyatu dengan uap air di udara sehingga menimbulkan kabut yang tebal, ya, bisa menimbulkan pandangan kita terbatas, tidak jauh. Kemudian yang kedua, terjadinya hujan asam. Ada ya hujan asam ya. Jadi hujan asam ini akan terjadi ketika nitrogen oksida atau lambangnya itu NO2 ya, dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Jadi reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Ya. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Jadi kalau air yang terlalu asam itu cepat mengakibatkan besi berkarat. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Ya, ini sudah tidak asing ya di telinga kita tentang pemanasan global. Ya, kenapa sih terjadi pemanasan global? Nah, ini diakibatkan pembakaran minyak bumi juga. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida di atmosfer bumi dapat menyebabkan perubahan iklim. Ya, ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu. Ya, bisa terjadi kekeringan dan bencana alam lainnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, belum ada kendaraan bermotor atau kendaraan lain yang menggunakan bahan bakar, dengan yang sekarang sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan menggunakan bahan bakar. Jadi yang lebih panas itu sekarang ya. Dulu adem. Jadi penyebabnya adalah penggunaan minyak bumi yang terlalu berlebihan. Ya, jadi bisa menyebabkan pemanasan global. Oke. Selanjutnya kita ke dampak terhadap kesehatan ya. Selain dampak terhadap lingkungan juga ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Yang pertama, bisa mengakibatkan gangguan pernafasan ya. Jadi pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam yang berlangsung tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO ya tadi. Di samping gas karbon dioksida, gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Nah, jadi mengapa gas CO itu berbahaya? Karena dia belum stabil ya, kan masih kurangan satu oksigen. Makanya kalau kita hirup gas monoksidanya, nanti akan mengikat oksigen yang ada di dalam darah. Makanya kalau kita hirup CO-nya nanti kekurangan oksigen dalam tubuh, maka terjadilah gangguan pernapasan.
Yang kedua, ya, dampak terhadap kesehatan bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Jadi partikel halus yang dikeluarkan knalpot kendaraan bermotor dapat merusak sel di paru-paru, ya, dan menyebabkan kanker paru-paru. Yang ketiga, kerusakan tulang sumsum. Jadi eksposur terhadap benzina yang merupakan salah satu partikel berbahaya di asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerusakan pada tulang sumsum. Karena tulang sumsum adalah bagian tubuh yang menghasilkan antibiotik dan sel darah. Ini dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas sistem kekebalan dalam tubuh. Yang keempat, bisa mengakibatkan kanker ginjal juga. Ya, selain paru-paru, masuknya polutan atau polusi hasil pembakaran minyak dan gas bumi ke tubuh juga merusak fungsi ginjal. Ini terjadi karena ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah. Sehingga kotoran yang berkumpul di ginjal akan mengakibatkan kanker ginjal. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dampaknya sangat banyak sekali dan mengancam kelangsungan hidup kita. Jadi kita sebagai makhluk bumi, ya, tentunya harus punya upaya, ya, untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Oke, apa sih upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak dari pembakaran minyak bumi? Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil itu, ya, bahan bakar dari sisa-sisa makhluk hidup yang dulu, ya, seperti minyak, batu bara, dan ini bisa kita ganti dengan sumber energi alternatif lain. Ya, sekarang orang sedang membuat, bahkan sudah jadi, ya, sepeda motor listrik. Itu contoh energi alternatif. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, kalau kita tidak bisa untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor, minimal kita kurangi, ya, bisa pakai sepeda atau yang lain. Itu salah satu cara mengurangi dampak pembakaran minyak bumi. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Contohnya seperti tadi, ya, sepeda motor listrik, ada mobil juga pakai listrik sekarang. Itu salah satu upaya orang untuk mengurangi dampak dari minyak bumi. Yang keempat, menempatkan industri di kawasan khusus yang jauh dari permukiman dan mewajibkan penggunaan cerobong asap yang tinggi serta memasang saringan gas pada cerobong pabrik. Ya, ini kalau ada pabrik industri harus di kawasan yang jauh dari permukiman supaya tidak langsung kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Dan juga harus menggunakan cerobong asap yang tinggi, ya, supaya langsung naik ke atas, tidak menyatu dengan udara yang di bawah, supaya masyarakat tidak menghirupnya langsung. Kemudian yang kelima, menggalakkan reboisasi. Ini, ya, lebih simpel yang bisa kita lakukan. Reboisasi itu penghijauan terutama di daerah perkotaan dengan menanam pohon yang bisa menyerap polutan seperti angsana di tepi jalan raya. Jadi jangan asal tebang pohon, ya. Pohon itu sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi pohon itu dia bernafas, menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen.
Jadi reaksi dalam tubuhnya itu kebalikan reaksi dalam tubuh kita. Kalau di tubuh kita itu reaksinya adalah reaksi pembakaran ya. Ada proses pembakaran di dalam tubuh kita. Tetapi kalau di tumbuhan kebalikannya ya. Di tubuh kita menghasilkan CO2, tetapi di tumbuhan dia bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu kita gunakan untuk bernapas. Jadi kalau tumbuhan berkurang dalam di bumi ini, tentunya pasokan oksigen juga akan berkurang di udara seperti itu. Oke, untuk materi dampak pembakaran minyak bumi cukup sampai di sini ya. Namun untuk menguji pemahaman kalian, saya kasih evaluasi soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, mengapa pembakaran minyak bumi bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sudah tadi ya kita bahas. Yang ketiga, jelaskan upaya-upaya mengurangi polusi udara yang sudah dilakukan oleh masyarakat di daerah kalian. Ya, di daerah kalian sudah melakukan apa saja untuk mengurangi polusi udara. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Ya, ditunggu video-video selanjutnya yang akan saya buat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.